Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Indah Nuraini, NPL 185705109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi atau demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau creation yang berarti rakyat dan demos berarti rakyat dan creation berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ataupun bisa diartikan sebagai government of the people, by the people, and for the people. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini merupakan beberapa macam bentuk demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya, dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bentuk bidang politik yang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya berdasarkan ideologi. Demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-komunisme, di mana demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tidak mengenal kelas sosial, manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut apabila dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara untuk undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintahan harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.
partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan tidak mengizinkan, pemilihan umum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masalah selanjutnya. Pertama, pemberian hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negaranya sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator yang dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNRP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi perak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk sama-sama selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita mengalami demokrasi parlementer. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi adalah merupakan perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar, bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa ini bisa disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia, atau juga disebut dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Visi utama era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Orde Baru ini adalah untuk menciptakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1948 sampai sekarang. Penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bunda.